Nah, untuk bagian yang E, sekarang kita akan membahas tentang pelaporan hasil percobaan. Di mana yang pertamanya itu penyajian data percobaan. Hasil pengukuran ini sering disebut sebagai data percobaan. Dalam tabel hasil percobaan, variabel bebas dituliskan dalam kolom sebelah kiri. Berarti di sini adalah variabel bebas ya. Nah, variabel bebas. Nah, variabel terikat pada kolom sebelah kanan, berarti di sini yang terikat. Masing-masing perlu dilengkapi dengan satuan yang dituliskan dalam kurung setelah besaran yang diukur. Nah, jadi ini beberapa bentuk tabel, bukan ya, cara penyajian data. Yang pertama ini bentuknya tabel, ini grafik ya, ini grafik balok. Nah, kalau ini bentuk grafik garis. Nah, jadi beberapa jenis dari cara penyajian cara penyajian data dari hasil percobaan. Nah, bagian yang kedua yaitu menarik kesimpulan, di mana kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan dan berdasarkan pola yang terlihat pada grafik percobaan. Ini grafik ya, salah nih tipe. Nah, contohnya gini, ini ada pengukuran nih, lama waktu sama suhu. Jadi, kesimpulan yang kita bisa ambil dari tabel ini adalah dari grafik hasil percobaan menunjukkan bahwa suhu teh mengalami penurunan setelah dibiarkan beberapa saat. Hal ini sesuai dengan hipotesis saya. Penurunan suhu yang terjadi selalu sama, yaitu 2-3 derajat setiap 2 menit. Perbedaan suhu sebesar 2 derajat terjadi antara 0 ke 2 dan sampai seterusnya. Jadi, bisa kita baca dari grafiknya ya. Nah, kalau adik-adik ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa dicatat di buku catatannya. Nah, bagian yang ketiga yaitu melapor hasil percobaan secara lengkap. Nah, yang harus ada itu adalah pertama apa? Tujuan percobaan. Kemudian ada hipotesis, variabel, alat dan bahan, prosedur, kemudian pengumpulan dan pengolahan data, kesimpulan, serta evaluasi. Nah, kita udah bahas kan sampai menentukan kesimpulan dan evaluasi. Nah, kita lanjut. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Atau misalnya nggak paham, ya bertanya di kolom komentar atau dicatat di buku catatannya. Oke? Nah, sekarang kita lihat uji kemampuan. Nah, di sini Dian melakukan percobaan memanaskan air dalam gelas kimia. Dian mengukur suhu air setiap menit. Namun karena terburu-buru, ia tidak mencatat dalam bentuk tabel. Catatan datanya adalah sebagai berikut. Yang A. Bantulah Dian untuk menuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel yang lengkap. Nah, kita tuliskan dalam bentuk tabel ya. Nah, ini dia. Ketika waktunya 0, itu suhunya 28. Ketika 2 menit, itu suhunya adalah 38. Sampai ke waktu 6 menit, suhunya adalah 60. Nah, kita lanjut. Yang B, gambarlah grafik untuk hasil percobaan Dian. Nah, kita gambar ya, sesuai dengan tabel tadi. Berarti dari waktunya 0, itu 28. Ketika waktunya 1, ini 32. Ketika waktunya 3, ini tadi 38. Ketika waktunya 5, ini 42. Sampai 6, itu adalah di 60. Jadi grafiknya lurus gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat di sini bagian yang C. Tulislah kesimpulan untuk percobaan Dian sesuai tabel grafik yang telah kamu buat. Nah, pada tabel tadi kan itu jika waktunya semakin lama, maka suhunya juga semakin tinggi. Ya kan? Semakin tinggi. Jadi artinya hubungan jadi hubungan waktu, tadi waktu ya, waktu dan suhu adalah sebanding. Oke. Nah, jadi inilah kesimpulan dari
grafik yang sudah kita buat. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Semoga adik-adik paham pada pembelajaran bab 1 ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bab kedua dan bab-bab selanjutnya.